Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan kali ini akan mempresentasikan tentang pokok-pokok pemikiran kalam salaf Ibnu Taimiyah. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aditya Dwi Pramastu, dan yang kedua ada Resti Ananda Oktaviani, yang ketiga ada Fazal Zakiel Fikri Mahardika, dan yang terakhir saya sendiri, Sofi Kamilah. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian salaf. Nah, secara etimologi, kata salaf diterjemahkan menjadi terdahulu atau bisa disebut dengan leluhur. Menurut Tablawi Muhammad Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi. Di antaranya yang pertama, menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah tidak menggunakan takwil atau dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat yang tidak mempunyai paham tasbih. Yang kedua, menurut Al-Bisbisi, salaf sebagai sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya yang menarik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang mempunyai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Yang selanjutnya adalah sejarah salafiyah. Istilah salaf dikenal pertama kali untuk memberi nama gerakan Hanabilah yang muncul pada abad keempat Hijriah dengan mempertalikan dirinya kepada pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang dipandang telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, gerakan salaf memperoleh kekuatan baru dengan munculnya Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai 782 Hijriah di Syria, dan gerakan Wahabi pada tahun 1115 sampai 1201 Hijriah di Saudi Arabia. Di tangan Ibnu Taimiyah lah Salafiyah mendapat semangat yang lebih besar. Nah, pada abad ke-12 Hijriah, pemikiran salaf dibangkitkan kembali oleh seorang tokoh pemikir pergerakan dari Hijaz yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia menyerukan ajaran Islam kembali ke ajaran Islam yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gerakan ini dinamakan Gerakan Wahabiyah. Kemudian ada karakteristik ulama salaf yang diuraikan oleh Ibrahim Mazkur. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat atau biasa disebut dengan nakli daripada diroyah atau biasa disebut dengan akli. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut dan tidak mempunyai faham antropomisme atau biasa disebut menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan yang terakhir, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahiriah dan tidak berupaya untuk mentakwilkannya. Pokok-pokok pendirian salafiyah. Pokok pembicaraan dalam aliran ilmu salaf berkisar pada tauhid, penakwilan ayat mutasyabih, dan ziarah kubur. Dalam masalah tauhid, aliran salaf berpendirian bahwa Allah memiliki sifat-sifat, nama-nama, perbuatan-perbuatan, pembicaraan-pembicaraan, dan keadaan serta persemayaman, turun dari langit ke bumi, dan lain sifat bagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat itu dipercaya oleh aliran salaf dalam memegang arti lahir saja. Jadi menurut paham salaf bahwa Tuhan itu bertangan, bermuka, bersemayam, bermata, berbicara, marah, senang, tertawa, dan lain-lain sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam masalah penakwilan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabih yang mengandung kesan serupa sifat-sifat Allah dan makhluknya, mereka mengartikan ayat dan hadis secara lahir saja, tidak mau sama sekali menakwilkannya. Terhadap ayat-ayat, hadis-hadis mutasyabih,
percaya bahwasanya firman Allah, hadis mereka serahkan kepada Allah. Jadi tegasnya dalam masalah penakwilan firman Allah mutasyabih melarang. Dalam masalah ziarah kubur, sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Taimiyah adalah haram, termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan perjalanannya menuju makam adalah maksiat. Dan masalah ini banyak mendapat pertentangan dari umat Islam. Kemudian dalam masalah berdoa dengan tawasul, dihukumi syirik kepada orang Islam yang melakukan berdoa dengan tawasul. Padahal tawasul itu pernah dilakukan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abdi Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdillah. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin, tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Dikatakan oleh Ibrahim Mazkur bahwa Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang mutaki, wara, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa teratas yang pemberani. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang muhandis musyafir atau ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis, fikih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Ibnu Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk menertibkan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti yang dikatakan Ibrahim Mazkur, yaitu sangat berpegang teguh kepada nas atau Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentahzikannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.